Pemirsa Lingkar Jatim, Apakah saudara bersedia? setelah melakukan beberapa proses seleksi, akhirnya Komisi Pemilihan Umum Bangkalan melantik sebanyak 90 orang panitia pemilihan kecamatan yang tersebar di 18 kecamatan di Kabupaten Bangkalan untuk melaksanakan pemilu serentak pada tahun 2024. Pada acara pelantikan yang dipusatkan di Gedung Serbaguna Rato Ebu Bangkalan itu, Ketua KPU Bangkalan, Zainal Arifin mengharap seluruh PPK yang sudah dilantik agar tetap menjaga netralitasnya. Terdapat total 90 orang anggota PPK dengan masing-masing 5 anggota PPK di setiap kecamatan. Dalam waktu dekat, menurut Zainal anggota PPK juga akan melakukan tahapan pemilu 2024. Pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan. Dari perwakilan PPK pertama Kecamatan Modu, Bapak Torimen SPD. Harapannya untuk ketika dilantik pada pagi hari ini. Ya, kalau harapan sesuai yang disampaikan tadi, PPK bisa menjalankan tugas dengan baik, ya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan yang paling penting menjaga profesionalisme dan integritas, karena itu adalah kunci utama dari suksesnya pemilu. Ada berapa yang awal ini? Apa yang harus dikerjakan itu? Ada 90 ya, karena kecamatan kita 18 dikali 5 anggota, jadi ada 90. Terus kalau tugas yang paling dekat ini ya, yang harus dikerjakan oleh PPK adalah pertama adalah memilih ketua, begitu, memilih ketua dan divisi. Kalau berkaitan dengan tahapan ini sudah di depan mata adalah verifikasi dukungan perseorangan calon DPD RI. Dengan keterwakilan dari pihak perempuan bagaimana? Ya, keterwakilan dari perempuan memang keterwakilan perempuan sesuai dengan regulasi, bahasanya adalah memperhatikan, memperhatikan bukan wajibkan begitu, sehingga memang dari beberapa peserta memang mayoritas yang dilantik adalah laki-laki memang ya, bukan perempuan, karena memang yang lolos CAT juga mayoritas laki-laki, dan perempuannya bahkan ada satu kecamatan misalnya yang hanya 1 orang misalnya peserta perempuan. Sehingga apa? Kalau prosentasenya mungkin nanti tanya ke sekretariatan dulu ya, karena saya tidak mempresentasikan. Pak Ketua, jabatan PPK ini berapa bulan? 15. Bagaimana yang disampaikan tadi 15 bulan. Ada kemungkinan diperpanjang ke pilkada nanti? Ya, karena memang PPK ini mulai dari rekrutmen kemarin memang judulnya adalah PPK Pemilu 2024 dan Pilkada 2024. Sehingga setelah proses tahapan pemilu berakhir tetap langsung menjalankan tugas-tugas di
pilkada, walaupun beririsan nanti tentunya, beririsan ya waktu antara pemilu, di akhir pemilu dan di awal pilkada. Kebetulan ada informasi salah satu anggota PPK di Arusbaya itu belum sudah di PAW, mungkin bisa dijelaskan? Bukan di PAW ya, karena belum dilantik. Memang ada salah satu peserta ya di calon PPK terpilih kemarin kita ganti karena ada laporan masyarakat tentang dugaan sebagai anggota parpol. Setelah kita lakukan klarifikasi terhadap yang bersangkutan, dan yang bersangkutan juga mengakui bahwa memang aktif di partai politik, sehingga sudah tidak memenuhi syarat atau TMS, sehingga harus kita ganti ke peringkat di bawahnya, peringkat 6. Ketua itu kok bisa lolos administrasi, Pak? Ya, sebagaimana yang saya sampaikan sebelum-sebelumnya, ada beberapa kawan-kawan yang juga wawancara bahwa memang kita sampaikan begini, bahwa Sipol dan Siakba, aplikasi Siakba itu terkoneksi, sehingga ketika ada salah satu orang misalnya atau NIK-nya didaftarkan di verifikasi partai politik dan masuk dalam Sipol, ini akan terkoneksi dan terbaca di Siakba. Nah, tapi kemudian kemarin kenapa sampai lolos? Karena ada beberapa peserta juga yang langsung kita TMS-kan, yang langsung terbaca di Siakba. Nah, ini tidak terbaca di Siakba. Ternyata setelah kita kaji ulang, kita teliti ulang, NIK-nya ini yang terbalik ya, 2 angka terakhir ini terbalik, sehingga NIK yang diinput atau dijadikan dalam semua berkas pendaftaran, NIK yang diinput itu 2 angka terakhirnya kebalik, sehingga tidak terbaca di Sipol, tidak ada memang. Itu dibalik apa terbalik? Saya tidak paham itu, unsur kesengajaan atau tidak saya tidak paham, tapi yang pasti setelah kita teliti ulang dan ternyata memang NIK 2 angka terakhir terbalik, dan ketika kita coba dengan NIK yang sebenarnya ternyata memang ada di Sipol. Karena beberapa kali sampai saya tidak percaya itu kan, saya sendiri yang mengecek, memang tidak ada di Sipol. Kok bisa ini begitu? Tapi ternyata setelah kita lakukan kajian dan teliti ulang, ternyata memang ada 2 angka terakhir yang kebalik, sehingga di Sipol tidak ada NIK yang bersangkutan, makanya tidak terbaca di aplikasi Siakba. Dari Bangkalan, Tim Liputan Lingkar Jatim memberitakan.